Jadi saat ini kita akan memuji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama melompat, memuji Tuhan, bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita sama-sama semuanya tepuk tangan. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Semuanya sama-sama angkat tangan. Oh majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Dari awal sama-sama kita mengatakan, you know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Semuanya angkat tangan, katakan, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be King of majesty, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Ya semuanya siap-siap sama-sama katakan, Jesus, you are the Savior of my soul. Oh, yeah. And forever and ever I give my praises to you. Since you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Masih mau memuji Tuhan, amin. Ya saat ini kita akan mau sama-sama terbang bersama Tuhan. Yo siap-siap semuanya. Oke, haleluya. Ya sama-sama semuanya tepuk tangan ya. Janjimu
kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan, pita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu telah menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saat ini mari sama-sama adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah melompat bagi Tuhan. Saat ini kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau bersyukur bagi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau bawa pujian yang terbaik bagi Engkau saat ini Tuhan. Seluruh jagat raya bersuka menyambut Tuhan Raja mulia yang datang dalam kemegahannya. Semesta alam pun bersorak, seluruh jagat raya bersuka.
Tuhan Sebaot, Kau Tuhan El Shaddai, Kaulah Jehovah Jireh, Kaulah Jehovah Nisi. Semua katakan haleluya. Hallelujah.
Yesus Engkau baik, Tuhan Yesus Engkau baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku puji, haleluya, 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 haleluya. Ku puji, haleluya. Ku puji, puji, haleluya. Kami puji, ku puji, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hatimu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Setiap kita yang siap untuk dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik? Baik, puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Banyak di sini yang adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya, oke. Semuanya duduk yang rapi ya. Nggak ada yang jalan-jalan, nggak ada yang sambil makan. Semuanya sikap duduknya yang baik ya. Kita mau menghormati firman Tuhan. Amin. Sebelumnya kita mau berdoa dulu adik-adik. Yuk kita berdoa. Adik-adik ikuti Kadian ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga Kadian yang menyampaikan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang Paulus ya adik-adik. Kita akan lihat firman Tuhan di Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Judul khotbah Kadian, hidup untuk Kristus. Katakan dengan keras adik-adik. Hidup untuk Kristus. Nah, kita baca ya adik-adik firman Tuhannya. Firman Tuhannya di Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Kadian bacakan ya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian, mereka memperberat bebanku dalam penjara.
Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Nah, adik-adik, di sini Paulus menulis kitab Filipi, adik-adik. Dia menulis untuk jemaat di Filipi, dan ketika itu Paulus sedang dipenjara, adik-adik. Tahu nggak, adik-adik, kenapa Paulus dipenjara? Bukan karena dia berbuat jahat, bukan karena dia membunuh, mencuri, bukan, adik-adik. Tapi karena apa? Karena dia melakukan kehendak Tuhan, yaitu memberitakan Injil, ya. Dan ini bukan satu kalinya Paulus dipenjara. Alkitab memang tidak menjelaskan ya berapa kali Paulus di penjara, tapi adik-adik, setiap kali Paulus di penjara itu karena apa? Karena dia memberitakan Injil, dan Paulus tuh memberikan teladan bagi kita semua, ya. Hidupnya ia berikan untuk Tuhan, ya. Padahal sebelum bertobat, adik-adik tahu ya cerita tentang Paulus ya. Dia dulu namanya sebelum bertobat namanya siapa, adik-adik? Saulus, ya betul. Dia dulu namanya Saulus ya. Dia orang yang jahat, adik-adik. Ia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Kemudian kalian mau cerita ini ya tentang pertobatan Saulus ya, adik-adik. Jadi waktu itu Saulus dia sedang berjalan menuju Damaskus, ya, tiba-tiba cahaya memancar, adik-adik, dari langit, ya. Waktu itu siang hari, dan kemudian terdengar suara, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wah, kemudian Tuhan tuh menyuruh Paulus untuk ke Damsyik, adik-adik, ya. Kemudian di sana Tuhan memberitahu apa yang harus ia perbuat, ya. Kemudian selama 3 hari Saulus itu mengalami buta, adik-adik. Dia tidak bisa melihat karena dia habis melihat cahaya yang sangat terang, ya, adik-adik. Ya, kemudian selama 3 hari Paulus berdoa dan berpuasa, ya. Kemudian ia mendapat penglihatan bahwa Ananias yang akan menyembuhkan dia. Kemudian Tuhan juga memberikan penglihatan kepada Ananias, ya, adik-adik, untuk menyembuhkan Paulus. Kemudian Ananias menumpangkan tangan atas Paulus, dan akhirnya Paulus bisa melihat kembali, adik-adik, ya. Kemudian Paulus memberi diri untuk dibaptis, dan sejak saat itu, adik-adik, sejak ia bertobat, ya, kehidupan Paulus itu berubah drastis, ya. Ia ditetapkan Tuhan, adik-adik, untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain serta raja dan orang Israel. Nah, saat ini kita akan belajar, ya, adik-adik. Ada 3 hal yang akan kita pelajari dari pembacaan kita hari ini, adik-adik. Yang pertama, adik-adik, yang pertama adalah hidup kita, katakan hidup kita adalah milik Kristus. Sekali lagi, hidup kita adalah milik Kristus. Nah, kita baca ya ayat firman Tuhannya di Efesus 2 ayat 10, adik-adik, kalian bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, adik-adik, selama kita hidup di dunia, nah Tuhan tuh ingin kita melakukan kehendaknya, bukan kehendak diri sendiri, bukan kehendak kita pribadi, ya. Jadi Tuhan tuh sudah menetapkan tujuan untuk apa sih kita ada di dunia ini. Contohnya Kadian, Tuhan tuh udah tetapin, oh ya dia nanti kamu jadi seperti ini, kamu akan jadi guru, kamu akan melayani di pelayanan anak. Nah Tuhan sudah tetapkan adik-adik. Begitu juga dengan adik-adik, Tuhan juga sudah tetapkan adik-adik ya dalam setiap kehidupan adik-adik ya, Tuhan sudah tetapkan. Dan Tuhan mau tuh kita menggunakan semua talenta, bakat, potensi, karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan mau tuh kita gunakan untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan cuma untuk kita nikmatin sendiri ya adik-adik ya. Karena itu Kadian mau minta memotivasi nih adik-adik yang belum melayani. Ayo melayani adik-adik. Karena apa? Karena hidup kita dipakai untuk melayani Tuhan. Tuhan mau kita melayani Tuhan. Tuhan mau kita memuliakan namanya lewat talenta kita, lewat karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, satu ayat lagi kalian bacakan. Nah, di Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi adik-adik, selama adik-adik masih bernafas ya, masih menghirup udara ya, masih berada di dunia ini ya, hidup kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi Tuhan mau kita melakukan segala yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita ya, bukan untuk melakukan kehendak kita adik-adik ya. Oke, jadi kalian memotivasi adik-adik. Kalau adik-adik belum melayani, belum aktif melayani, atau mungkin yang kemarin-kemarin yang sebelum-sebelumnya itu on fire ya, melayani Tuhan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sukacita, dengan penuh semangat ya. Tapi sekarang sudah mulai redup, aduh Kadian udah mulai bosen, aduh Kadian capek, aduh Kadian aku malu, aduh Kadian, ada banyak sekali alasan ya. Kalian motivasi, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kalau apa? Hidup adik-adik itu milik Tuhan. Harus adik-adik gunakan untuk melayani Tuhan. Harus adik-adik pakai untuk memenuhi panggilan Tuhan. Ya adik-adik, siapa yang mau hidupnya dipakai oleh Tuhan? Nah, oke. Nah yang kedua kita akan lihat, nah apa sih tujuan hidup kita? Nah, yang kedua, hidup kita itu untuk memberitakan Injil. Sekali lagi katakan, hidup kita untuk memberitakan Injil. Ya, di Filipi 1 ayat 14 kalian bacakan. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ya, jadi adik-adik walaupun Paulus di penjara ya, tapi Paulus tuh nggak pernah ngeluh ya. Tadi kita sudah dengar kalau Paulus di penjara tuh karena apa? Memberitakan Injil, karena Kristus, melakukan panggilan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan ya. Tapi adik-adik dia tuh nggak pernah mengeluh. Paulus itu nggak pernah sedih, nggak pernah stres, nggak pernah putus asa, apalagi depresi adik-adik ya. Padahal kan sebenarnya kalau orang di penjara tuh ya nggak bebas kan ya adik-adik, apalagi tuh penjara di Romawi adik-adik itu ada di bawah tanah ya, kemudian gelap, pengap ya, dan adik-adik nggak bebas, nggak bisa kemana-mana. Tapi Paulus tetap bersukacita ya. Di sini juga tadi dikatakan Paulus justru dia tetap semangat ya. Dia justru menguatkan jemaat Filipi untuk terus memberitakan Injil ya. Di ayat 12 dan 14 ya, tadi kita sudah baca ya bahwa di sini dibilang dengan dipenjaranya Paulus malah pewartaan Injil itu semakin diperluas. Wow, ya karena apa adik-adik? Ya
Karena di sini justru jemaat-jemaat itu di Filipi semakin dikuatkan ya, mereka semakin diteguhkan. Oh iya, kita harus bekerja melayani, memberitakan Injil ya. Kita nggak boleh gentar, nggak boleh takut. Karena apa? Paulus yang dalam penjara aja tetap semangat ya adik-adik ya. Jadi Paulus tuh ingin masyarakat di Filipi itu punya pandangan yang benar ya, nggak fokus pada penderitaan Paulus di penjara ya, tapi Paulus mau masyarakat jemaat di Filipi itu mereka fokus pada apa? Pada pewartaan Injil, pada kemajuan Injil. Makanya di sini dibilang mereka itu bertambah berani adik-adik berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut ya. Makanya ketika firman Tuhan itu semakin diberitakan dengan berani ya, diwartakan dengan berani ya, akan makin banyak orang yang diselamatkan percaya Tuhan Yesus. Amin. Nah, oleh karena itu adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil nih ya, Tuhan tuh taruh dalam hidup adik-adik itu harus memberitakan Injil. Mungkin adik-adik saat ini nggak bisa berkhotbah, tapi lewat hidup adik-adik ya, adik-adik harus bisa memancarkan kehidupan Kristus ya. Oke. Nah, adik-adik harus bisa memancarkan kasih Kristus lewat kehidupan adik-adik. Itu namanya adik-adik sudah memberitakan Injil ya. Adik-adik di rumah baik ya, membantu orang tua, itu adik-adik sudah memberitakan Injil ya. Dengan teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah, adik-adik bersikap baik, adik-adik memberitakan Injil ya. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang mau memberitakan Injil ya? Nah, adik-adik di sini kita akan juga belajar ketika adik-adik pernah nanya nggak sih, aduh kok Paulus tuh di penjara tapi kok dia tetap bersuka cita kalian, kok dia tetap bersyukur kalian. Nah, bagaimana caranya Paulus adik-adik sehingga ia dapat melalui ya masa sukarnya, masa-masa terberatnya dalam penjara ya dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur adik-adik. Nah, di sini dibilang Paulus sebagai anak Tuhan, dia memandang segala sesuatu yang ia alami dengan kacamata Allah. Ya. Jadi fokusnya adalah apa yang menjadi rencana Allah, yaitu untuk apa? Mewartakan Injil. Ya. Jadi dan saat ini kita akan lihat video ya bagaimana Paulus itu tetap semangat walaupun dia di dalam penjara ya. Dia tetap memberitakan Injil ya adik-adik. Bahkan dia bisa melayani kepala penjara di Filipi sehingga kepala penjara dan seluruh keluarganya itu diselamatkan. Kita akan lihat ya adik-adik ceritanya. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini
mengacau kota kita ini. Karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Tadi cerita tentang Paulus melayani kepala penjara di Filipi dan juga satu keluarganya itu apa adik-adik? Terima Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya adik-adik. Walaupun di penjara ya, Paulus itu tetap memberitakan. Bisa tadi adik-adik lihat ya, kalau dia bisa bebas ya adik-adik ketika dia berdoa, ketika dia menyembah Tuhan, tiba-tiba terlepas ya adik-adik. Nah, adik-adik, oleh karena itu kalian mau memotivasi adik-adik ya, Paulus aja yang di dalam penjara tetap semangat adik-adik memberitakan Injil. Nah, kita kan adik-adik kita bebas kemana-mana ya adik-adik. Nah, masa kita yang dikasih kebebasan kita nggak mau memberitakan Injil ya? Nah, di sini siapa yang mau
dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, angkat tangannya. Oke. Dan yang ketiga, kita akan lihat, ya ini perintah Tuhan ya adik-adik. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, kita akan lihat yang ketiga adik-adik. Nah, hidup kita untuk menghasilkan buah. Apa adik-adik? Katakan sekali lagi, hidup kita untuk menghasilkan buah. Ya, di Filipi 1 ayat 22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah, adik-adik, hidup yang berbuah ini adalah hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, ya, dan hidup yang berguna atau berdampak bagi orang lain. Ya, jadi adik-adik kalau adik-adik mau berbuah, adik-adik tuh harus bisa jadi berkat buat orang lain, ya. Adik-adik hidupnya harus berguna dan berdampak buat orang lain. Kalau di sini dibilang buah adalah tanda bahwa dalam tanaman atau pohon itu ada kehidupan dan pertumbuhan yang baik. Ya, jadi bagaimana supaya hidup kita bisa berbuah? Kuncinya adalah tinggal di dalam Tuhan, ya. Kita melekat kepada Tuhan, kemudian kita rela dibersihkan, dipangkas oleh firman Tuhan setiap saat. Ya, jadi adik-adik hidup kita tuh harus apa? Menghasilkan buah, ya. Ada buah-buah dari pertobatan kita, ada buah-buah roh, ya. Adik-adik masih ingat ya buah-buah roh. Nah, kita harus hidup menjadi berkat buat orang lain. Nah, adik-adik kalian memotivasi adik-adik saat ini. Di gereja kita ada banyak sekali kegiatan-kegiatan, program-program yang dilakukan, ya. Contohnya adik-adik, nah di sini ada pembangunan ya pos pelayanan di Bitung, adik-adik. Nah, sedang pembangunan ya adik-adik. Nah, adik-adik, siapa yang mau terlibat adik-adik? Nah, dibutuhkan biaya untuk pembangunan pos pelayanan di Bitung. Nah, adik-adik yang mau terlibat, adik-adik yang menjadi berkat, adik-adik yang mau berbuah, adik-adik bisa kirim bantuan adik-adik. Titip ke mama papa aku mau dong bantu pembangunan pos pelayanan di Bitung. Nah, adik-adik bisa transfer ya. Nanti di akhir kalian akan kasih nomor rekeningnya dan juga bisa lihat lewat OVO GoPay ya adik-adik ya. Kita lihat di sini ya pembangunannya sedang berlangsung adik-adik. Jadi kalau adik-adik mau bantu sekarang sangat bagus sekali ya. Karena untuk pembangunan ini dibutuhkan banyak sekali biaya. Kemudian adik-adik ada apa lagi programnya? Nah, ini tema GKRI nih adik-adik tahun ini, menabur dalam kasih, menuai dalam kelimpahan selama masih siang. Ya. GKRI Hope juga mau memberkati adik-adik, mau mengadakan kunjungan ke panti asuhan karena doa ya di Sawangan Depok hari Kamis tanggal 17 Maret 2022. Adik-adik bisa nih mendonasikan uang ya, bisa ditransfer ke rekening gereja atau juga berupa barang-barang ya. Bisa berupa beras, minyak. Nah, minyak goreng sekarang lagi langka ya adik-adik. Gula pasir, bisa Indomie, sabun, ya, sampo, odol, sikat gigi, dan lain-lain, ya. Semua bantuan bisa dikirim ke Sekretariat GKRI Hope. Ya, adik-adik, nggak cuma itu, ada lagi, adik-adik. Nah, dapur peduli, ya, kita gerakan memberi makan 5.000 orang. Nah, bagi adik-adik yang sudah terlibat, masih ada lagi adik-adik, masih belum sampai 5.000 ya, kita masih sampai 3.000-an. Nah, adik-adik yang mau terlibat juga boleh. Aduh kalian, aku mau bagi-bagi makanan, boleh. Mau berupa uang, mau berupa makanan juga bisa ya, adik-adik. Nah, adik-adik bisa kirimkan kemana? Bisa kirimkan lewat rekening gereja ya di BCA atau Mandiri, atau bisa lewat OVO, GoPay, atau Dana. Adik-adik bisa catat ya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau hidupnya berbuah,
menjadi berkat buat orang lain, nah adik-adik bisa terlibat ya. Dan yang dilakukan oleh GKRI Hope ya adik-adik ya. Nah, berapa banyak di sini adik-adik yang diberkati lewat firman Tuhan yang tadi kita dengarkan. Tadi apa adik-adik? Yang pertama adalah apa? Hidup kita adalah milik Kristus. Yang kedua, hidup kita untuk memberitakan Injil. Dan yang ketiga adalah hidup kita untuk menghasilkan buah. Berapa banyak di sini adik-adik yang mau hidupnya seperti Paulus, ya. Nah, selama hidupnya Paulus itu melayani Tuhan, mewartakan kabar Injil, dan dia persembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Ya adik-adik, pada saat ini adik-adik, bagi adik-adik yang mau dipakai Tuhan, hidupnya mau adik-adik pakai untuk melayani Tuhan, dan adik-adik sadar kalau hidup adik-adik ini bukan milik adik-adik, tapi adalah milik Tuhan. Kita diciptakan Tuhan, punya tujuan adik-adik, yaitu apa? Untuk memenuhi panggilannya Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan, ya adik-adik. Dan yang terakhir kita harus berbuah. Mari kalian mau berdoa untuk adik-adik. Mari adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar Tuhan siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami ingin menjadi seperti Paulus Tuhan, di mana dia sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk Engkau Tuhan. Tuhan, kami disadarkan siang hari ini kalau hidup kami adalah milik Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau mau pakai kami anak-anak-Mu ini Tuhan untuk melakukan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami ingin Kau pakai Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan, adik-adik kami ini Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan. Lewat hidup mereka ya Tuhan, ada nama Tuhan dimuliakan. Lewat hidup mereka ya Tuhan, pewartaan Injil diberitakan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya hidup kami Tuhan boleh menghasilkan buah ya Tuhan. Kami boleh menjadi berkat, menjadi dampak buat orang lain ya Tuhan. Ini kerinduan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa sepanjang minggu ini Tuhan, Kau akan berkati setiap kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ada roh Tuhan dalam hidup kami, kemanapun kami pergi Tuhan, kami melangkah Tuhan, kami boleh melakukan mujizat demi mujizat, dan kami percaya ya Tuhan, Roh-Mu akan terus bekerja dalam kehidupan kami dan keluarga. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati keluarga kami, berkati mama papa, berkati yang pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Terima kasih adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan ya adik-adik, ibadahnya via Zoom. Oke, jangan lupa hari Kamis juga ada komsel. Sampai ketemu lagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.